Hari ini kita ketemu lagi para pengusaha Ya, UKM betul. ya, dan hari ini kita sedang ada di Balai Pertemuan Kelurahan Argomulyo, Sedayu, Bantul. Boleh tepuk tangan untuk Bantul. Iya, karena kita itu senang bisa ketemu dengan semua ya, nggak ada yang dianaktirikan. Betul. Semuanya diajak silaturahmi. Kita jalan-jalan, kita ketemu langsung dengan teman-teman UMKM untuk ngobrol, untuk tanya-tanya, untuk cerita-cerita, Betul. biar tahu, semakin kenal seperti apa Dan yang UMKM. lebih penting lagi adalah supaya mereka bisa naik kelas, Betul seperti sekali. slogan kita. Dan hari ini bersama saya Marta Sasongko, Dan saya Aat Kumorojati. bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan, kita bersilaturahmi dengan seluruh pelaku usaha di DIY di acara Sarasehan Si Bakul. Langsung karena kita tuh pengennya tuh kasih solusi sama UKM ya At ya. Betul, yang Jadi cepat, yang langsung sampai. Nah, gak cuma omongan juga, bener. tapi juga ada aksi nyata. Jadi kita juga hadir bersama dengan teman-teman Plut, ada Mas Panca dan Eka. Mbak Eka. Ini tujuannya mereka kita hadirkan supaya langsung melayani Betul. kebutuhan UKM. Minimal yang pertama adalah daftar Sibakul. Yang Nanti kedua, di sana banyak dari situ, sekali fasilitasi, betul. ada NIB, bagaimana Iya. kalau untuk legalitas usahanya dan lain sebagainya bisa dikonsultasikan dan bisa didaftarkan hari ini juga. Itu dia jemput bola langsung ya. Dan satu lagi kita juga memberikan fasilitasi yaitu foto produk gratis. Gratis, tidak pakai bayar, pokoknya produknya nanti dibawa, difoto, fotografer kita, fotografer profesional, dan materi fotonya bisa untuk upload, bisa untuk iklan dagangan baik di media sosial maupun Pokoknya di mana di-share-share saja. gitu ya. Betul. Oke. Makanya kita berterima kasih hari ini bersama dengan narasumber. Nanti akan bisa memberikan masukan-masukan Iya. buat UKM di Jogja, khususnya di Sedayu Bantul. Kita hadirkan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY, Pak Agus Mulyono SPMT. Pak Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama UKM ya Pak kita ya. Siap. Kita senang ketemu dengan UMKM. khususnya Langsung di Sedayu. lokasi-lokasi gitu Pak. Berinteraksi, monggo nanti hal-hal yang terkait dengan apapun, Sikbakul akan siap. Oke. Oke, baik. Kemudian yang ini tuh apa ya? Apa? Apa ya? Banyak ceritanya pokoknya beliau ini. Komitmennya tuh luar biasa Iya. dengan UKM. Makanya beliau itu pernah menjadi ketua komisi B. Betul. Pokoknya komisi B banget. Nah komisi B itu salah satunya yang diurusin itu adalah UKM. UKM. Jadi komitmen beliau itu kalau lihat ada yang kurang. Ada kurang apa? Langsung Iya, langsung harus diselesaikan gitu langsung ya. hari ini juga. Iya, beliau adalah wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SEMSI. Pak Danang. Pak Danang. Waalaikumsalam, pakai mikrofonnya. Ini hari ini kita ngomongin di khusus Sedayu dulu ya Pak. Siap, siap, siap. Kayaknya tanda-tanda apa ini Pak di sini? Wah ini cerah kayaknya pagi Oh, cerah. ini. Iya. Cerah dan naik kelas ini. Oh naik Oke, kelas ya. pasti itu. Oke. Kalau udah lihat Pak Danang gini aman gitu ya. Aman Soalnya kalau kita. nggak aman gitu rasanya apa gitu kurang gitu ya. Tapi penampilan saya kalah ya sekarang sama Pak Danang. Oh ya, kamu kalah apa? Kalah jauh sekarang tuh. Jauh lah. Ini naik kelasnya kecepatan nih saya. Saya malah Terbang gitu ya. Terbang. Pak Danang nanti mohon diberikan semangat dan Siap. juga bagaimana komitmennya Dewan itu melalui Komisi B itu sangat Siap. luar biasa ya Pak. Ye. Kemudian kita kulon wun kepada Bapak Lurah Argomulyo, Bapak Bambang Sarwono SSI APT kulon wun, Ye. Pak Lurah. Monggo, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. pagi untuk semua. Salam sejahtera, salam sehat. Ya. ini sudah kelihatan di seputar kelurahan ini aja banyak tempat usaha Betul ternyata. sekali. Jadi entrepreneurshipnya sampai di kelurahan ya, Pak? Kita udah dapat SK Desa Planner juga. Oh, iya. makanya ini jangan-jangan halaman tuh penuh loh. Yang jelas senang Jualan. Pak. Saya tuh nggak ketemu jalan gerunjal loh ke sini tadi. Oh, iya? Oh, ini luar biasa. Kamu ini. pasti jalannya di tengah. Ya, di tengah. Kalau minggir pasti enggak. Iya. Yang jelas ini potensinya pasti sangat luar biasa. Siap, Nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Siap. Pak Lurah ya. Siap. Dan kemudian kita selalu juga menghadirkan praktisi UMKM yang sudah punya prestasi Betul. atau sudah lebih bisa menjadi
menjadi mentor lah ya. Memotivasi kita semua. Betul, maka kita hadirkan Ibu Budianti Wahyuningsih. Bu Anti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seger banget hari ini, pokoknya harus memotivasi ibu-ibu yang ya masih lagi usahanya lagi mulai gitu ya, sedang mau naik gitu kan. Insya Oke. Allah. Boleh ya Bu Anti ya. Siap. Oke, baik. Dan yang pertama ini karena Pak Danang ini komitmennya luar biasa. Di Komisi B juga sudah berapa lama, berapa periode. Pak, ini kan jelas komitmennya Dewan dan juga eksekutif, legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY. Bahkan sampai ke pemberian dana khusus untuk ongkir ya. Dan nilainya juga sangat besar dan itu tumbuh dari tahun ke tahun. Sebenarnya apa sih dibalik itu semuanya yang dipikirkan Pak? Terima kasih Mbak Marta. Ini pertanyaannya esok-esok angel-angel itu. Enggak. Jadi kami di Komisi B ini sebenarnya semua stakeholder di pemerintahan dalam rangka mendukung visi misi Bapak Gubernur ya. Among tani dagang layar. Nah ini sebenarnya kan masyarakat DIY ini kan memang dagangnya ini yang ada di Dinas Koperasi UMKM. Sehingga kita support bahwa posisi UMKM ini memang harus naik kelas. Kemudian Komisi B ini selalu intens bahwa ini naik kelas itu benar-benar ya naik kelas. Sehingga harapan kami nanti seluruh UMKM ini juga kelasnya menjadi kelas ekspor gitu ya. Jadi dalam rangka mensukseskan visi misi beliau termasuk luar biasa karena kami juga sekarang punya Bandara Internasional JIA yang itu nanti ruang lingkupnya itu Jawa bagian selatan itu pintu gerbangnya di JIA. Bagaimana kesiapan ini teman-teman warga masyarakat DIY ini untuk bisa mengoptimalkan potensi dari Bandara JIA seperti itu. Dan secara konkret di Dinas Koperasi UMKM punya space atau gere seluas hampir 1.400 meter persegi di sana. Nah ini support kita untuk bagaimana UMKM melalui teman-teman dinas ini bisa benar-benar naik kelas dalam rangka daya dukung kami untuk mensukseskan potensi-potensi yang ada. Salah satunya kemudian potensi-potensi ekspor DIY. Ini kan masih ada PR gap produknya yang diekspor dari Bali ke luar negeri itu kan banyak produknya Jogja. Iya nih. betul. Nah ini Benora lewat Bali tapi bisa langsung dari Jogja. Karena zamannya sekarang bicara produk, bicara transaksi itu tidak lagi melalui pihak-pihak kedua, ketiga atau broker atau reseller, tapi memang user langsung kepada produsen. Ini PR. Sepakat Mbak Marta, saya kalau bicara UMKM itu ya itu saya juga bagian dari UMKM soalnya. Gitu ya. Nah, gajinya UMR. Ya. Jadi saya kira ini masih banyak potensi yang belum bisa optimal begitu ya untuk kita garap sehingga dengan acara seperti ini kami support kegiatan-kegiatan yang ini memberikan wawasan kepada UMKM, memberi gambaran bagaimana kami di pemerintahan bekerja tidak hanya di level provinsi tapi juga sampai di kelurahan. Keliling nih Pak Bambang, ini kebagiannya di Argomulyo sekarang. Nah itu kita tahu sehingga potensi-potensi ini bisa kita optimalkan dengan program-program yang nanti tidak terlalu ngawang-ngawang tetapi lebih ke implementatif. Sebenarnya kebutuhan pasar itu seperti apa, nah ini kami akan support melalui kebijakan nanti untuk teknisnya nanti di teman-teman dinas. Kira-kira gitu. Jadi termasuk hari ini kita silaturahmi ini kan ada Betul. mendapatkan data ya Pak Dana. Yeah. Itu nanti menjadi bahan kajian buat Iya. Dewan untuk kebijakan berikutnya. Betul. Jadi Dewan ini jalan-jalan ini tidak hanya sekedar jalan-jalan tapi juga mengamati betul kondisi lapangannya seperti apa. Dan salah satu Argomulyo Pak Bambang ini sebenarnya juga desa yang cukup sudah bagus, tinggal nanti targetnya kapan desa mandiri budaya karena desa prenernya kan sudah, desa wisata sudah. Nah tinggal nanti itu akan support juga dari dana AIS
sama seperti program ini. Dan salah satu yang potensi juga nanti kan ini menjadi lalu lintas utama dari kota Jogja ke bandara. Ini juga harus disiapkan. Tidak hanya dikuasai nanti resto-resto besar Pak, tapi Argomulyo bisa menyiapkan UMKM ini menjadi estalase atau yang bisa apa untuk mampir oleh-oleh, Betul. untuk kerajinan. Nah ini juga PR bareng-bareng nanti. Kita support nanti Pak, kalau itu ada space tanah desa yang bisa jadikan untuk mampir Iya. sebelum ke bandara atau setelah bandara. Dari bandara ke kota iya, ya. Atau nanti yang dari bandara yang punya teman-teman dinas, nanti pedagang yang mungkin passing grade-nya, kuratornya itu mungkin nilainya kurang sedikit itu bisa diampu di sekitar wilayah itu. Kalau sana kan kuratornya memang kualitasnya tinggi ya, paling bagus lah. Nah yang premium. Nah nanti yang agak di bawahnya ini bisa diampu oleh UMKM di sekitar bandara yang bisa dilewati oleh lalu lintas. Nah ini. Dan secara geografis sebenarnya ini adalah pintu masuk ya Betul, dari betul, Mbak bandara Marta. sudah akan ke kota ya. Anjay, siap. Biasanya udah mulai lapar gitu ya Pak dari sana ya. Bener, Pak Danang soalnya sering gitu ya. Di sini belum ada apa-apa, belum ketemu Benar, apa-apa ya. ya. Berarti ini potensi yang luar biasa nih Bapak dan Ibu ya. Maka sekarang dari Pak Agus karena kita juga punya Sibakul, sebenarnya ini kita sedang ngapain sih Pak dengan Sibakul? Ini kan yang disampaikan Pak Danang tadi, kita tuh tidak hanya memfasilitasi tapi juga mengumpulkan data nih. Biar ada kebijakan yang lebih tepat, implementatif seperti kata Pak Danang. Baik, jadi betul melalui Sarasehan ini juga kebetulan kita di Kalurahan Sedayu, Argomulyo mohon maaf, Sedayu. Nah, kita ingin menggali secara langsung potensi yang ada di sini walaupun sebenarnya sudah teridentifikasi, terbukti dengan adanya Desapreneur sudah masuk di sini Pak Lurah. Nah dengan adanya Sibakul ini juga identifikasi itu akan lebih, walaupun saya yakin sebagian ibu atau termasuk ibu pembicara tadi juga sudah sampaikan mungkin sudah menjadi anggota Sibakul Jogja. Satu hal memang pendataan itu awal Sibakul Jogja. Kita ingin mengetahui seberapa banyak sih UMKM di daerah istimewa Yogyakarta termasuk kelasnya, kelas pendataan itu tadi. Sehingga kita akan tahu kebutuhan mereka seperti apa. Itu awal memang. Jadi ketika mendaftar, kemudian kita akan bisa mendapatkan datanya, dari situ kita akan mendapatkan fungsi pembinaan, menjalankan fungsi pembinaan, kurikulumnya bisa apa saja. Seperti yang disampaikan Mbak Marta di depan tadi, bahwasanya kita ini juga ada saat ini desk atau helpdesk yang diampu oleh teman-teman dari PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, ada Mas Panca dan satu lagi saya lupa tadi. Nah nanti paling tidak untuk mendaftar ke Sibakul. Kemudian kebutuhan lain, pendaftaran untuk transformasi biar bisa menjadi legal dengan NIB. Kemudian yang berikutnya nanti kebutuhan untuk PIRT, termasuk juga kebutuhan untuk halal, atau apapun fungsi pembinaan, apakah itu kebutuhan pelatihan ataupun kebutuhan promosi, dan lain sebagainya, itu bagian yang bisa disampaikan atau diberikan oleh Sibakul kepada Ibu Bapak. Memang saat ini trennya muaranya itu Sibakul itu pada pemasaran dengan fasilitasi subsidi free ongkir. Nah ini memang bagian yang kami berkolaborasi tentunya dengan Dewan juga, sehingga sampai dengan saat ini fasilitas itu masih bisa dinikmati. Diberikan bagian dari stimulus bagi pelaku UMKM daerah istimewa Yogyakarta. Dengan fasilitas subsidi free ongkir, jadi ibu bapak pelaku UMKM bisa mengirimkan produknya tanpa dikenai biaya ongkos kirim. Tentunya melalui market hub Sibakul Jogja. Satu lagi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Danang, kaitannya dengan outlet-outlet untuk pelaku UMKM bisa expose ataupun mempromosikan dirinya dalam artinya produknya. Di kita ada yang namanya galeri di PLUT. Kemudian di setiap tempat-tempat keramaian kemarin kami dan juga bareng-bareng dengan pelaku UMKM ada di PT POS. Kemudian di mal-mal dengan jendela Sibakul. Dan yang premium memang di galeri pasar kota gede
yang berada di Bandara YIA. Kesempatannya bisa, Ibu Bapak pelaku UMKM semuanya memang bisa. Ini bagian dari pembinaan, tidak tetap, memang luasannya cukup luas, 1.500-an meter persegi, cuma kalau dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang ada kan nggak Masih akan kurang mungkin ya. semuanya. Nah ini bisa jadi kita bergilir nantinya. Tinggal kemauan Ibu Bapak, termasuk yang ada di sini. Kira-kira mau tidak mau ke sana, di air ke sana. Nah silahkan diikuti tahapan-tahapan, tentunya dengan kurasi apapun. Nanti tahapannya mungkin muncul di galeri Plut kita yang ada di kantor. Kemudian di jendela si bakul yang ada di tempat-tempat keramaian, mall, kemudian PT Pos dan lain sebagainya. Jangan lupa kita juga ada teras Malioboro. Ini bagian juga yang untuk ekspos ataupun Ibu Bapak bisa mempromosikan produk-produknya termasuk juga di galeri Pasar Kota Gede yang berada di YIA Bandara Yogyakarta. Saya kira itu garis besar terkait dengan si bakul ini Mbak Parta. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Agus dan juga Pak Danang. Jadi nggak cuman kata komitmen itu diucapkan di mulut, tapi Iya. betul-betul ada dalam bentuk program-program termasuk Program. tadi tempat ya. Kalau di Dinas Koperasi UKM DIY banyak banget nih tempatnya. Mau di YIA, mau di Jendela Malioboro itu ada di Malioboro Mall. Ini juga sedang ada pameran di bekas Hotel Mutiara, itu juga tempat ekspos Dan ya. Ada sebenarnya teras semuanya Malioboro. berkesempatan untuk Betul. ikut untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dan sebenarnya aku mau tanya Pak Agus, itu Iya. itu bayar apa enggak Pak kalau di sana Pak? Kita pemerintah, ini bagian dari pembinaan, jadi gratis. Itu Gratis. loh Bapak Ibu. Boleh dong tepuk tangan. Mau nggak? Ada syarat dan ketentuannya. Nah, nanti Nah. syaratnya seperti apa? Teman-teman dari Plut nanti akan membimbing supaya naik kelas. Oh Betul. ini belum kurang apa gitu ya Pak Agus ya. Dan itu semuanya difasilitasi berkat Pak Danang dan Komisi B ini sangat concern. Kalau ini memang untuk UKM pasti akan diberikan ininya Pak ya. Ketok palu gitu ya Pak. Oke. Nah hari ini kebetulan Pak Danang dan juga Pak Agus ini juga mau ketok palu nih. Mau rapat untuk menentukan berikutnya nanti ya. Betul. Jadi nanti kami ucapkan selamat jalan Pak. Terima kasih. Walaupun hanya singkat tapi masih berkenan menemani. Ada kata motivasi Pak buat UKM Pak? Pak Danang? Saya kira tadi menindaklanjuti Pak Agus, bagus Pak Sekretaris Dinas ini. Jadi memang ibu-ibu, bapak-bapak, warga Jogja yang ini terlibat dalam UMKM ini terkait dengan masalah apa perizinan tadi PIRT apa itu diupayakan secara administratif aktif untuk diselesaikan. Termasuk ini daftar si bakul nanti Langsung ya, fasilitasnya Pak. apa gratis ongkir. Nah, perizinan-perizinan atau syarat-syarat ketentuan itu yang tadi disampaikan Mbak Marta ini menjadi prioritas apa? Itu untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Nanti dengan adanya legalitas yang dimiliki, itu supporting sistem pemerintah jauh lebih banyak. Gampangnya kalau saya pengusaha, angger legalitas saya itu lengkap, Betul. kuwi tak goneng bank kuwi ana sing bayari, ana sing ngutangi. Betul. Nah, kalau dengan pemerintah nanti biasanya ada stimulus-stimulus. Program-program peningkatannya seperti apa. Nanti kalau itu mesti akan ditanya legal formalnya dulu. Apakah sudah ada PIRT, apakah sudah izinnya sampai di mana. Semakin lengkap itu akan menguntungkan para usaha sendiri. Ini harapan kami mengajak yuk kita yuk tetap berjuang, jualan, meningkatkan kualitas produk, pemasaran, sekaligus tidak kalah penting karena kita ada pemerintah yang punya program banyak, itu juga kita penuhi syarat-syarat yang itu nanti untuk memudahkan akses kita sebagai UMKM untuk mengakses program-program dari pemerintah yang jumlahnya cukup banyak dan duitnya yang program banyak itu ya duitnya dari rakyat, dari bayar pajak rakyat. Manfaatkan betul kesempatan program-program dari pemerintah untuk UKM DIY naik kelas. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan. Matur nuwun Pak Danang, Pak Agus, semoga nanti lancar nih. Dan tapi kita jangan berhenti di sini. Kita masih Betul. mau ngobrol sama UKM. Kita masih mau cerita-cerita, kita Betul. masih mau semangat bersama. Iya. Pokoknya biar ibu-ibu, bapak-bapak di sini semakin tahu manfaat dari pemerintah bersama si bakul. Nanti kita cerita-cerita
Terima kasih Pak Agus, Pak Danang, Sugeng Iya. Tindak. Dan Kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya ya, ngobrol langsung di Sarasehan Sibagul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibagul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM yang sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibagul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibagul Bu. Kabeh kinis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar. Urus. Pantesan. Iya, dan tidak lupa kita juga memberikan apresiasi tepuk tangan untuk yang membuka acara ini ada Sanggar Tirto Arumsari dengan tari Sembagi Arutala. Iya, dan seperti tadi kita sudah ngobrol dengan narasumber, kita juga pengen ngobrol langsung dong sama UKM-nya ya. Karena tujuan kita itu memang ketemu Ini. dengan teman-teman UMKM. Dan lebih penting lagi kita tahu dengan tanya-tanya ini kita jadi tahu nanti kita ya. tahu kalau ada kesulitan, kalau ada prestasi, Kalau sulit tuh selalu Mas, selalu banyak Mas. kesulitan apa biasanya? Ada deh. Dompet saya itu loh Mas, kan harus diisi Mas. Nah, gitu ya. kita tanya langsung aja yang pertama ini dengan Ibu Lurah. Ibu Lurah. Selamat pagi. Iya. Siang. Tadi ada Iya. Pak Lurah, sekarang Bu Lurah. Bu Lurah. Iya. Bu Lurah ini juga ketua KWT. Serontaan 1. Apa namanya? KWT Serontaan Serontaan 1. Serontaan 1. Emang ibu-ibu tani beneran Bu? Ada sawahnya apa? Punya sawah pelungguh. Sawah pelunggunya Punya, Pak punya. Lurah. Gitu ya. Loh tapi ditanami bener Iya, Bu? Ada tanamannya? Iya. Yang komplek KWT-nya itu ada tanaman terong. Oh. Kita nanam terong, ada lombok, Iya. dan ada jahe. Kemarin budidaya Oke. jahe. Oh, tapi ini juga salah satu menurut saya ini satu-satunya balai kelurahan yang juga ditanamin macam-macam, termasuk ada serai, ada lidah Ada. buaya. Oh. Iya, beneran. Rungkut ya nih ngarepin. Kan jarang kita lihat kelurahannya. Biasanya kan Betul. di ininya KWT. Ini juga asri jadi sekali. area KWT, Bu. Iya, kita nanam untuk masak sendiri. Oh. Enggak ini Jadi- saya bener tanya. Saya tadi masuk sini ini Iya. kelurahannya sini nih. Iya, betul. Tak kira SD. Jadi, apa Luas ini ya, Mas? ya? Oke, bentuknya kita- kotak gitu Oh, ya, oh. terus tengah-tengahnya ada halaman. Kayak SD. Iya, dan itu ada tanamannya ini. Jadi ceritanya menginvasi kelurahan. Iya. Ibu-ibu. Ini Cuma ngomong-ngomong menanam KWT-nya, tanaman, ya. ini produknya apa Bu yang dibikin sama Ini ibu-ibu? dari KWT kita ada Bu Yanti, mungkin mewakili Bu Yanti dan Ibu dari KWT ada produk bakpia barokah. Oh, salah satunya Mbak Pia. Mbak Pia. Iya, terus ada peyek. Peyek. Terus kemarin itu kita mau jahe instan tapi belum panen. Belum panen jahenya.
Jadi Tapi- mandek dulu. Tapi udah bisa bikin. Sudah praktek kita sudah bikin. Udah ya. bikin Heeh. tapi jahenya belum, Iya. Bang. Emang enggak kulak ke pasar Pula gitu? dulu. Gula dulu. Tapi itu- nanem ya, nanem ya berarti. Nanam Oh. tapi belum Iya. panen, terus jadi belum bikin. Tapi pernah bikin? Pernah. Oke, pernah bikin udah pernah dijual belum Bu? Pernah anggota sama. Oh anggota, iya dibeli. Kita anggota sama di tingkat PKK Kalurahan. Oh kalau itu dipaksa jualnya. beli. Oh, iya harus. Ya Loh, bagus. rapopo dimulai dari memaksa beli dulu. Betul. Oh tapi katanya enak nggak? Seger. Oh seger. Oh, iya. Mau beli lagi nggak itu mereka? Mungkin di Argomo itu juga banyak apa ya? Ada rumah jamu. Oh. Di Kalurahan ada juga apa ya tanaman obat yang demlotnya juga ada. Gitu. Nanti kita istilah pun napa nggih untuk kegiatan-kegiatan KWT tetap kita tingkatkan dengan menanam toga ataupun lainnya. Nggih. Oh. Itu sudah himbauan kita. Kamu malah toganya dikembalikan kemarin. Soalnya nyewa ya. Wisuda ya. Oh iya. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong ada berapa anggota KWT Bu? Anggota KWT kita ada 25. Yang aktif berapa? Yang Satu, aktif ya Bu Lurah. sekitar 10. kita Kita produksi semua ini. produksinya Bareng-bareng baru ini gitu apa yang, sendiri-sendiri, Bu? Yang ini baru sendiri, terus kita pertemuan rutin itu kita buat peyek atau sambel ataupun apa itu kita bersama-sama. Kemudian pemasarannya Oke. juga kita sama-sama. Gitu. Mungkin itu oke. sebagai masukan untuk income Sudah kita. berapa income Bu dari Iya. kegiatan itu? Sekitar Kasnya berapa sekarang Bu? Kasnya baru 600. 600 yang bagi kapan, Bu? Yang penting Itu disimpan dibagi. Mas, nggak boleh dibagi-bagi. Pembelian bibit. Oh, Pembelian jadi untuk bibit, modal ya. lagi ya. Oh iya. Oke. Ini Boleh ngomong-ngomong tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Udah lumayan ada 600.000. Iya kan? lumayan ya. Ini legalitasnya sudah ada apa aja, Bu? Alhamdulillah nih Bu Yanti sudah ada namanya produk halal. Udahlah. Terus kita juga ada PIRT. PRT-nya Iya, sudah. Kita juga punya NIB nih kemarin juga. Oke. Terus juga ikut kita sertakan di UMKM yang pelatihan-pelatihan itu kita juga. Ini ngomong-ngomong anggotanya atau warganya itu sudah ikut Sibakul belum, Bu? Sudah tahu si bakul belum Bu? Ada. Kemarin sudah ikut nggih, mungkin ada dari Bu Yanti. Ada yang mana? Yang Yang ikut? sudah. Oh, Ibu. Oh, lumayan. Ada juga. Yang belum ikut? Ya orang ngacung itu teman. Oh, makanya bingung toh. Terus yang iki, ikut iki 2. wargane siapa ya? Oke, Iya. baik Bu Lurah dan Ibu-ibu KWT sukses terus. Iya. Pokoknya semoga besok segera panen jahe terus gawe jahe. Yang penting si bakulnya nanti Siap, habis ini ya Bu. iya. Bu Iya, Lurah ya. nanti diajak ya teman-temannya. Oke, matur Iya. nuwun. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Lurah. Berikutnya, Bu Irna. silakan Bu Irna ini juga diperkenalkan. ketua Kampung Mandiri ya Bu. Kampung Mandiri apa? Iya, betul. Khadijah. 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 Terus ini apa itu Kampung Mandiri Khadijah itu? Kampung Mandiri itu kampung yang dimana banyak para kita terutama ibu-ibu ya itu punya usaha dan karena kami itu kebanyakan adalah kuliner makanan. Oh. Jadi alhamdulillah kemarin kita diikutkan lomba tingkat provinsi dari Kelurahan Argomulyo mewakili provinsi dalam lomba. Nah, Lomba apa itu Bu? Maksudnya Gelari Pelangi. Gelari Pelangi namanya Gelari itu. Pelangi. Ya salah satunya adalah UMK atau UP2K gitu ya. Kalau tapi kalau kita UMKM gitu ya diikutkan. terus bawa produk apa Bu pas Yang lomba itu? dilombakan apa produknya apa apanya? Atau Seluruh kegiatannya. Oh kegiatannya. oh termasuk Organisasinya, kemudian Oke. produknya dan Administrasi. kemarin kita tampilkan sekitar 30-an produk UMKM. banyak sekali. Iya. itu dari Kampung Mandiri Dari itu Kampung tadi. Mandiri. Oke. Anggota kita 50 lebih dari 50. Lebih Satu dusun itu. Satu dusun. Dan 50 itu masing-masing punya usaha. Semuanya punya Jadi, usaha. berarti- Sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Ada 30-an Dan lebih. itu dibikin di rumah masing-masing. Ya jadi kami itu sebuah perkumpulan gitu ya. Alhamdulillah sudah berbadan hukum. Ya. Kita sudah ada di notaris juga. Itu kalau nggak ada lomba gitu. Terus hari-harinya apa ya? Hari-harinya Jualan apa gimana? semuanya jualan dan kita punya satu tempat jualan Oke. namanya lapak kayak di pinggir jalan itu loh Oh, Mbak, itu iya. loh. Itu tiap hari ibu-ibu itu store makanan di situ. Oh, jadi itu khusus untuk anggota aja bisa Enggak, jualan. semuanya boleh nitip. Iya, Dari maksudnya
anggota aja apa semua orang yang usaha? Enggak anggota pun Warga. bisa. Oh, boleh. Misalnya dari beda dusun gitu ya. Oke. Boleh. Tapi dikelola oleh Kampung Mandiri. Iya betul, dikelola. Ini yang oleh- dipegang-pegang itu apa? Dan tadi Ini digini-gini. salah satu produk anggota kita. Oh. Ini Apa Wingko. ini? Oh, Wingko. Oh. Monggo. Iya. Ini kita sudah kebanyakan anggota kita untuk legalitas sudah komplit. Ada NIB, PIRT, halal. Ini sudah halal dan Udah PIRT halal. sudah. Ini Iya. sebenarnya tadi Bu Irna tuh bawa produk tapi udah laris. Oh, udah habis. Jadi akhirnya ini untung masih dibawa. Untung masih ada masih isinya. Jadi ini salah satu aja dari 50 produk. Iya, ada Nah, lemper, ada arem-arem, ada apem, ada risol, macam-macam. Dan kebanyakan kami produk basah. Yang setiap hari mereka itu setiap malam bikin, dijual ke pasar-pasar, dititip-titipkan di pasar, ada yang gamping. Terus siang jualan Semakin- lagi. Siang enggak? Oh, enggak. Siang tidur. Oh iya. Saya tuh mikir kok enggak pernah tidur apa ya? Karena kita itu bangun di atas jam 12 semuanya ibu-ibunya itu. Loh ini kan udah bangun ini jam. Ini. iya. Hari ini dipaksa bangun. Dipaksa bangun mau syuting soalnya. Iya, ya. jadi begini Oh iya. sistemnya itu. Jadi bikin di rumah masing-masing. Kemudian Enggak Bu, ini kan malam bikin Iya. usaha. Terus esok di store Iya. Terus tidur, istirahat lah. istirahat lah. Itu anaknya gimana Bu nanti Bu? Kan anaknya udah sekolah. Kon mangkat dewe gitu pokoknya. Ya ada itu Oh, sudah sibuk kesel pembagian pokoknya. dengan Kamu suami. curcol. Kalau kamu nganterin anak, ibu-ibu kok enggak. Gitu loh. Istriku tidur gitu ya. Kamu terke rono. Iya kan Oh. ada jamnya sendiri buat produksi ya. iya. Tapi Oke. ngomong-ngomong ini berarti semuanya sudah pemasarannya sudah nggak ada masalah nih. Kalau pemasaran ya ada, pasti ada Apa kendala ya. masalahnya apa? Masalahnya. Ini karena kita itu produk basah. Produk basah itu yang harus hari ini laku semua kan begitu. Nggak boleh nggak laku ya. Ya basi Mbak kalau nggak laku. Berarti kan. permasalahannya gimana caranya biar laku? Pemasaran kami masih seputar itu saja dan offline ya kita itu ya. Jadi ke pasar nganter. Kalau untuk yang online itu kebanyakan belum jalan. Oh. Iya. Gimana kira-kira caranya supaya produknya bisa di-onlinein? Kan ini produk basah. Iya produk basah. Pernah ya. nyoba Apa? nggak di Pernah foto nyoba nggak? terus update status Oh gitu? pernah, ibu-ibu juga nggak gaptek banget ya. Jadi Berarti selalu udah dilakukan sudah. dan sudah berhasil. Ada sebagian sudah berhasil. Oke. Yang mau online ya monggo kan kita pemasaran kan sekarang lebih mudah ya dengan online ya bisa kirim jarak jauh kita Betul. tidak harus keluar rumah kan bisa. Pernah ngirim ke luar gitu, maksudnya luar Bantul gitu? Pernah. Iya. Di Kemana? mana? Sampai Jakarta. Nah, kita pakai Paxel kerjasama dengan Paxel. Oke. Kalau Yang bayar ongkirnya siapa itu? konsumen Oh konsumen, Hmm, mau? iya. Mau. Oh mau. Kalau digratisin mau nggak? Oh mau banget. Oh. Tahu nggak kalau Dinas Koperasi UKMDI itu punya free ongkir? Punya free Oh ongkir. ya alhamdulillah membantu sekali itu dan itu kan Iya. jadi konsumen itu nggak terbebani ya. Betul. Gitu ya. Jadi itu Tadinya beli 1 jadi beli 5. Betul. Kalau Iya. ada Iya. minimal order kan Iya. minimal 50.000. 50.000. Iya. Ini harga berapa misalnya wingkonya? Satu box gitu ya? Satu box itu harga isi 10, Heeh. harga 25.000. 25.000. Nah kalau beli satu kan nggak dapat free ongkir. Iya. Harus beli Maka 2. dia akan beli 2. Atau beli Gitu, 4 makin sekalian. laris dong. Daripada buat ongkir kan bisa buat beli produknya ini, makanya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas free ongkir, gratis ongkir buat ibu-ibu. Caranya dengan daftar Sibakul. Iya. Nanti akan dikurasi produknya seperti ini, apakah ini sudah memenuhi keamanan pangan, apakah ini produknya sudah layak untuk dijual. Jadi nanti akan dilatih, akan diberikan banyak Termasuk sekali tadi ilmu. ketika ini adalah makanan basah, gimana caranya biar bisa dikirim keluar kota? Misalnya nih pernah dengar lemper frozen, pernah dengar Bu? Kita juga produksi. Nah, Oke. bagaimana itu bisa dikirim keluar kota kan jadinya? Iya, Oke, betul. mau seperti itu? Mau Nanti banget. tanya Mas Panca sama Eka Mbak di luar Eka. sana, ya. Gimana caranya biar upgrade ya untuk marketnya? Setuju nggak ibu-ibu? Biar naik kelas gitu loh, pemasarannya Oke. bisa seluruh Indonesia. Mau? Tepuk tangan dulu dong buat si Bakul. Oke, terima kasih banyak. Ini buat saya, Bu. Boleh. Buat di display di sini ya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu.
Monggo silahkan kembali. Dan kemudian saya undang Pak Krisno. Monggo Pak Krisno. Pak Krisna. Iya. Ini saya mau belanja dulu ya Mas, bentar ya. Oh, Saya mau ini pergi dulu. Mau kemana Mbak? Ini Ke kerja mana- loh Mbak. Ke Malioboro. Ke Sini, Pak. Malioboro. Iya. Ini kayaknya cocok banget ya sama baju. Oh gitu loh mainnya. Matching. Aku mau ngambil tempe kayak ya aku nanti. Iya, ini produknya Pak Krisno. Bener toh Pak? Benar sekali. Benar, Oke, bisa diceritakan Mas produknya itu seperti apa? Silahkan. Ya produknya ini Kok kan terus dilihatin aku pengembangan dipegangnya? inovasi sebenarnya kita niru dari merek tas yang sudah terkenal Oh ya. di Prancis sana. Nirunya ke Prancis. Berarti Mas pantes rambutnya cukup kayak dari gini ya? website saja. Oh dari website. Jadi kita kembangkan terus kita cover dengan material goni. Oh ini goni ya. Ya, kita warna Mas Krisna itu bikinnya materialnya goni semua. goni semua. Oke. Ini Terus tuh tahan pencuri loh ini. Udah langsung dikasih Benar. gredel. ada gemboknya. Ini goni. Terus ini pasarnya kemana Mas? Saya memang pasarnya lokal. Lokal. Ya, Berarti harganya lokal juga. insya Allah itu terjangkau. Oke. Ini apakah sudah ada Mereknya? tempat? Ada mereknya nggak? Merek. Tidak kita kasih merek Kenapa? supaya Kenapa tidak dikasih merek? kebetulan itu yang ngambil itu mereka dijual lagi. Jadi Oh. mereka Jadi kita- mereka yang mau bikin merek sendiri gitu. Iya, kita memfasilitasi Oh. kalau misalnya ada orang ngambil banyak itu dikasih merek, kita melayani bisa. Oh. Ikhlas Mas itu Mas. Ikhlas. Oke, ini kalau misalnya mau beli ke rumah gitu boleh nggak tapi? Boleh, bisa. Oh Ada. boleh. Di mana ini? Di Kemusuk Lor. Di Kemuso. Iya. Oke, berarti ini produknya di rumah juga ready. Ready. Diambil orang juga. Ready. Kira-kira ada kendala apa Mas Bu untuk usahanya ini? Kalau kita sih sebenarnya sudah jalan di aplikasi Oren. Oh, di Oren. Ya, Oke. Banyak yang beli nggak di situ? banyak. Oh, Alhamdulillah banyak, oke. Tapi ya pengen berkembang lagi kalau bisa ya si Bakul mungkin Oh bisa iya. Emang si Bakul mau ngapain? mengupload nanya produk saya. Oh, jualin produknya. Iya. Ya, ini udah keren sih sebenarnya, tapi Betul. belum ikut Cibakul ya. Belum. Oke, nanti bisa langsung ikut dan ini juga bisa difoto produk gratis. Hari Jadi ini. ada fasilitas. Khusus hari ini gratis. Iya. Besok gak janji. Loh Besok kan juga gak kesini gratis. kita. Iya. Harus beli bensin naik motor ke kantor dinas soalnya. Jadi Iya. kalau hari ini kita jemput di sini, silakan nanti dimanfaatkan Mas Krisna Iya. karena ini produknya keren. Iya. Mas buat Mas Krisna aja. Keren Mau rebut aja. Keren aja Mas ya. Kayak udah nempel sama aku. Iya, susah Iya. nanti lepasnya. Nanti tanda tangannya dikurangin aja itu ada harganya. Oke, jadi ini salah satu produk yang nanti mungkin akan bisa dikembangin kalau ikut Cibakul. Iya. Tapi tanya-tanya langsung ke Mas Panca sama Eka ya nanti ya. Termasuk fasilitas Iya. free ongkir Betul. mungkin nanti bisa didapatkan. Kali aja nanti siap untuk di-display dia. Wah, di bandara. kan? Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Krisno. Kita berikan apresiasi tepuk tangan. Semangat ya. Oke. Oke. Tetap di sini dulu dan nanti kita ketemu sama Pak Lurah. Kita mau tanya-tanya seperti apa warganya. Heeh. Dan- Apakah ini Mas Krisno itu warganya apa bukan? Terus tadi udah boleh tanya Pak Lurah. Oh, ya. Oke. Dan satu lagi kita punya Bu Anti yang ini produknya sudah di display di depan. Ya, Ini sampai kemana-mana ini. Kalau ini Betul. bisa seluruh dunia kalau ini. Nah, padahal nggak bisa Gimana jalan loh caranya? ini. Oh, kok bisa ya? Ya, nanti kita tanya-tanya tentunya masih di Sarasean Sibakul. Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya.
Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa. Ya, itu rada angel, Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Oke, buat ibu-ibu, bapak-bapak, biar tambah semangat kita yel-yel dulu. Sudah siap? Oke, UMKM naik kelas Jogja istimewa. Oke. Ternyata semangat banget sampai hore. Hore. Hore dapat free ongkir. Koyone suara toh. yel-yel loh. Persiapan ini. Jadi Iya. ini biar semangatnya itu terus terjaga karena kita juga tadi sudah informasikan ibu-ibu, bapak-bapak silahkan langsung daftar Sibakul karena mudah Iya, sekali. bener. Nggak pakai susah, nggak pakai mumet karena nanti ada Mas Panca dan Mbak Eka yang akan membantu mendampingi bagaimana mengoperasikan handphonenya untuk mendaftar Sibakul. Iya, tapi kita juga apresiasi yang sudah display nih Oke. produknya di sini Ini macam-macam. kleponnya siapa ini? Kok kayaknya tuh Oh, Ibu. pengen dimakan gitu ya. Ya ora percaya rasane piye nek urung Heeh. ngerasani. Tempe. Siapa yang punya tempe? yang. Tapi kok buntelnya godong gedang ya? Lah emang buat Bunaku godong jati ini. Iya kan kamu kalau di Desa sini ya, nggak bunaku ada. desa banget ya. Iya, wah Oh, ini iya. tempenya tradisional. Itu siapa nih browniesnya Ulang siapa? ulang tahun. Brownies bukan? Brownies siapa? punya siapa Ibu? Oh, oke. iya, jamu-jamu. Jamunya. Kunir asem. Oh ya, Ibu. Oh, terus itu produk apa lagi ya? Yang Apa belum lagi? disebutin apa Bu? Apa? Ibu bawa produk apa? Yang belum. Kunir putih, produknya Sinten. Oke, siapa lagi? Apa lagi? Apa? Tas kulit. Oh, tas kulit itu ya. Oh iya. Oh iya, bagus Wah, juga itu. Bagus banget. Terus apa lagi nih yang belum? Apa? Goji. Lempeng goji. Apa itu ya? Lagi pisan iki aku krungu. Oh, sego kanji. Ngerti aku nek Kayaknya kanji. kita mesti ngambil deh. Ini ya. Ini Oke. goji. Supaya tahu yang namanya goji. Sego kanji. Sego kanji. Oh, iya. Ini kayak bahasa apa gitu loh. Iya. Ternyata sego. Sego. Kanji. Jadi goji. Oh iya, ini Oke. unik juga ini. Iya. Ini tanpa pengawet ya Bu? Iya karena pengawetnya adalah dikeringin. Oke. Iya, dijemur. Goji. Oke, apresiasi dulu buat ibu-ibu semuanya. Luar biasa produknya. Pak Lurah, ini kok warganya tuh luar biasa punya banyak jualan Unik-unik. itu loh. Ini apa Pak? Data kelurahan potensi UKM-nya lebih banyak apa? Kuliner kah, kerajinan kah? Siap, nggih. Terima kasih. Sebenarnya kita sangat bangga, sangat bersyukur nggih bahwa di Argomulyo ini banyak potensi UMKM Bu. Artinya baik produk unggulan ini kita ada jamu, itu sudah turun-temurun. Bahkan ini sudah punya koperasi secara resmi, ada pendampingan dari Pertamina, CSR Pertamina dan juga sudah pasarnya sudah meluas nggih. Artinya kemudian kita juga ada tadi ekonomi kreatif itu ada tas berbahan goni punya Mas Krisna nggih. Artinya jarang-jarang tas berbahan goni nggih mungkin Itu tadi benar Pak bentuk warganya Pak? Ya, ekonomi. Oh, Untuk iya. harganya tadi Mas Krisna sudah menyampaikan terjangkau lah. Meskipun secara fisik wujudnya seperti tas bermerek tapi dari harga insya Allah terjangkau. Kemudian juga ada produk patung resin dari Bu Anti. Ini sudah naik kelas kalau patung resin ini udah ekspor nggih. Artinya makanya kita minta salah satu sebagai narasumber karena termasuklah salah satu UMKM yang sudah naik kelas nggih. Ya. Kemudian juga ada produk tadi yang inovasi itu lempeng goji tadi. Artinya salah satu keunggulan itu tanpa bahan pengawet dan sekarang kita gencar-gencarnya pola hidup sehat nggih. Artinya salah satu keunggulan tanpa bahan pengawet ini. Ini sebenarnya tinggal branding dan mempromosikan nggih. Makanya dengan potensi-potensi tersebut kita sebenarnya dari pemerintah kelurahan berupaya untuk
memfasilitasi dan melayani. Bentuk kita melayani memfasilitasi, kita upayakan program-program sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, termasuk tadi dari program dari Pak Danang, salah satunya seperti program Sarasehan Sibakul. Ini sangat membantu bagi UMKM kami untuk mendapatkan informasi. Seperti tadi untuk free ongkir mungkin belum banyak yang tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Nah, ini kan fasilitas dari pemerintah, kebijakan pemerintah yang sangat membantu UMKM, tapi belum tentu semua UMKM mengetahui. Nah, ini salah satu keuntungan kita dengan banyak mengakses program kegiatan, fasilitasi baik dari wakil kita di Dewan, dari Dinas. Insya Allah pengetahuan, wawasan dari UMKM yang ada di Argomulyo ini semakin bertambah, semakin berkembang. Meskipun beberapa mungkin secara mandiri sebenarnya sudah sangat potensial berkembang, artinya seperti Mas Krisna itu sudah bisa istilahnya berjualan secara online sehingga meskipun saat ini belum ada banyak pendampingan tapi sudah maju dan berkembang, termasuk Bu Anti. Apalagi nanti kalau ada pendampingan, ada fasilitasi dari dinas terkait seperti free ongkir tadi, tentu sangat membantu untuk meningkatkan penjualan. Artinya sangat menarik mungkin bagi konsumen maupun produsen. Artinya fasilitas ongkir ini tentunya sangat membantu untuk meningkatkan penjualan. Kemudian kita juga banyak produk kuliner juga seperti tadi dari kelompoknya Bu Irna. Kemudian kita juga ada bakpia 033, bakpia kemusuk. Itu sudah menasional kalau itu malah. Bahkan jadi langganan keluarga Cendana. Ini nek tuku dadak inden Bu. Jadi tidak bisa terus kalau dalam jumlah banyak langsung gitu tidak bisa, biasanya harus pesen dulu. Ini salah satu karena memang limited edition. Limited edition karena ibunya sibuk. Itu Pak Arman kebetulan hadir, kita hadirkan. Nanti mungkin bisa penjelasan. Ini benar-benar artinya kalau ingin memberikan oleh-oleh bakpia kemusuk itu dalam jumlah besar mesti harus inden, tidak bisa langsung datang ke showroom terus kita ambil. Jadi ya unik-unik ya Pak ya, produknya ya. Kemudian juga mungkin beberapa juga ada kelompok-kelompok termasuk KWT itu juga banyak yang berkembang. Artinya karena kita punya produk unggulan jamu, kita dorong semua wilayah punya KWT, dan kemarin kita fasilitasi untuk program pengembangan tanaman toga, budidaya tanaman obat. Nah, itu salah satunya harapan kami nanti kita tidak hanya di sisi produksi jamunya tapi juga bahan bakunya. Karena jadi kita mungkin bisa ya untuk pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif, dan bisa dikerjakan secara skala rumah tangga bagi ibu-ibu untuk mengisi waktu dan memanfaatkan ruang-ruang kosong yang tidak produktif. Nah, ini jadi produktif ya. Kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana untuk mendorong dan mengembangkan UMKM di Argomulyo ini agar naik kelas. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah. Jadi memberikan ruang-ruang, nanti mungkin tambahan yang tadi diusulkan oleh Pak Danang ya. Karena secara geografis lokasinya ini sangat istimewa. Istimewa sekali. Nanti bisa dimanfaatin, dioptimalkan. Nah, karena kebetulan dari tadi kita ngomongin produk yang istimewa yang di depan kita ini. Ini produknya terkenal banget ini ya, bentuk-bentuknya ya. Betul, ini produknya juga premium semua. Ini langsung kita tanya ownernya. Iya, ini pabrik bikin apa nih ceritanya Bu Anti? Jadi ini produk kita membuat custom patung dari bahan resin. Resin. Jadi ini sesuai dengan permintaan pelanggan? Iya, jadi kebanyakan dari awal kita berdiri kita memang belum mengembangkan desain kita sendiri, tetapi memang custom request dari buyer. Jadi biasanya untuk apa nih produk-produknya? Kalau biasanya buyer itu untuk display untuk home decoration atau mereka biasanya kalau patung yang besar-besar itu mereka untuk display di outdoor toko-toko mereka atau rumah mereka atau halaman mereka atau berarti playground. Pasarnya ekspor ini? Iya, kebanyakan ekspor, tetapi saat ini saya sudah mulai ingin merambah ke pasar lokal. Jadi ini ceritanya malah ekspor duluan. Iya. Kualik ya berarti apa ya? Iki pengusaha sombong iki ya. Pasarnya luar negeri dulu loh. Oke. Tapi gimana tuh caranya? Karena kalau yang di sini kan malah domestik. Gimana bisa sampai keluar waktu itu? Gimana ceritanya Bu?
Jadi dulunya juga saya mulai dari seperti Mas Krisna kayaknya. Jadi dulu kita juga berawal dari pekerja, karyawan. Karyawan kebetulan juga bekerja di bidang forwarding, perusahaan Pengiriman. sea freight ya, pengiriman yang internasional ke luar negeri. Dari situ kemudian saya mengembangkan network, kenal beberapa buyer, kemudian setelahnya saya seperti yang tadi disampaikan Pak Danang, Mbak Marta. Jadi berawal dari keprihatinan, kok semua produk itu diekspor dari Bali ya. Lewat Bali. Iya, Termasuk resin juga? Iya, jadi dulu itu berawal saya ini sebagai buying agent. Pihak ketiga dari buyer. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh apa ya? Maklar. Maklar. Kasarannya maklar. Jadi saya sebagai perantara, penghubung antara buyer dengan supplier, antara buyer dengan produsen. Dan kebanyakan waktu itu kita ngambilnya dari Bali gitu. Padahal kebanyakan juga barang dari Bali itu ngambilnya juga dari Jogja gitu. Terus akhirnya berawal dari nekat Mbak Marta. Nekat, kemudian saya mulai ngontekin buyer-buyer saya yang produknya biasa saya cari dari Bali. Mau nggak nih, seandainya nih saya produksi sendiri dari Jogja, which is itu bisa menghemat biaya kirim. Karena biasanya kalau ngambil dari Bali itu 2 kali jalan. Barang tracking ke Surabaya, kemudian dari Surabaya baru dikirim ke luar negeri. Tetapi kalau dari Bali itu bisa langsung Semarang, langsung kirim gitu. Itu gimana caranya bayarnya percaya kalau produkmu sama nih sama yang sebelumnya aku ambil? Jadi emang awalnya tidak mudah Mbak Marta. Jadi emang benar-benar kita awalnya modal dulu. Kayak saya bikin dulu produk, kemudian saya kirim sampel sampai ke negaranya aman, baru mereka mau mulai placing order. Itu pakai modal-modal yang gimana tuh? Modalnya gede enggak Mbak? Kalau mau jual-jual kan bikin sampel lah, kirim dulu Tadi lah. kan udah disampaikan, modal nekat tadi. Iya, modal nekat kan tetap ada modalnya. Iya, awalnya modal sendiri, ya bener-bener nekat itu tadi Mbak Marta. Saya sih punya prinsip, yang penting mulai aja dulu. Mulai aja dulu, insya Allah ketika kita sudah mulai, kita yakin dengan produk kita berkualitas, saya yakin buyer akan datang dengan sendirinya. Walaupun juga usaha yang lain sih, pameran gitu. Iya, jadi banyak upaya yang dilakukan. Mbak Antik pernah nggak ketipu sama buyer? Apa ada persoalan yang cukup besar gitu dalam usahanya? Kalau ketipu sampai saat ini alhamdulillah enggak. Ada apa problem besar yang pernah dihadapin? Sejauh ini problem besar sih alhamdulillah belum, karena kita selalu membuat perjanjian itu di awal. Misalnya sama buyer, kita membuat penawaran karena di awal itu sebelum buyer melakukan transaksi kita memberikan semacam proforma invoice, itu seperti penawaran. Dalam penawaran itu kita cantumkan foto produk, description, ukuran, dan harga. Kemudian di bawah kita kasih keterangan, term penjualan kita apa, misalnya X-Work itu barang dijual di tempat. Jadi kita tidak melayani pengiriman, kita packingnya seperti apa, jadi di awal harus jelas. Kemudian jadi mengantisipasi ya di perjanjian supaya tidak ada komplain di kemudian hari. Betul. Oke, kalau ada persoalan bagaimana cara bangkit lagi, pernah nggak? Oh iya benar, pernah sih, pernah. Jadi awal kita melakukan penjualan, kita ngirim 1 kontainer ke Miami, Florida. Itu kita benar-benar masih meraba-raba nih, produksi juga masih mencoba-coba gitu. Kebetulan ada komplain. Ada komplain beberapa barang kita rusak sampai sana. Jadi produk seperti yang di depan ini kan chrome. Chrome itu sangat rentan terhadap perubahan cuaca ternyata. Jadi sampai sana produk kita benar-benar rusak. Kemudian ada komplain dari buyer, which is sampai buyer itu nggak mau order lagi ke kita gitu. Kemudian kita berusaha melakukan pendekatan. Oke, saya bersedia mengganti, tetapi dengan catatan kamu harus placing order lagi. Jadi ada kompensasi, kami memberikan kompensasi mengganti beberapa barang yang rusak, tetapi dengan syarat kamu harus order lagi gitu. Oke, menarik ya ceritanya ya ibu-ibu ya. Gimana cara? Kok atuh banget Thomas? Gimana? Gojinya siap masuk kontainer?
Kontainer ngomah lho, kontainer ngomah sih. Iya, Ono tadi di depan tutupnya. ada kontainer kok ya. Tapi dari apa yang diceritakan Bu Anti, ini walaupun apa yang dilakukan beliau untuk bisnisnya, tapi semoga kita bisa memperoleh pelajaran penting. Prinsip-prinsipnya. Betul. Bagaimana Jadi kalau menjaga kita- kepercayaan, Iya. menjaga produk, komitmen kalau dikomplain nggak ganti marah dan lain sebagainya. Biar Mau mengganti ya. mau mengganti. Tapi juga dengan trik tertentu. Nah, misalnya kayak gini kan bisa masuk ke minimarket berjejaring. Betul. Nah, nanti perlu Yang penting perjanjian yang jelas dan perjanjiannya. seterusnya. Oke. Makanya paling gampang nanti Bapak Ibu di sini langsung menuju ke Mas Panca dan juga Mbak Eka untuk mendaftarkan Sibakul, karena di Sibakul ada pelajaran-pelajaran, ada kelas-kelas yang bisa diikuti sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak Ibu di sini. Dan yang penting lagi adalah dimulai dengan melengkapi legalitasnya. Betul. Kita tepuk tangan dulu dong buat narasumber. Pak Lurah matur nuwun, Bu Anti matur nuwun. Dan hari ini walaupun mungkin tidak banyak yang bisa diberikan, tapi yang singkat dan kecil ini semoga punya dampak besar. Dimulai dengan langkah yang kecil. Ya. Iya, dan akhirnya kita berdua pamit. Ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Tetap semangat ya UKM ya. Bersama Oke. dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY kita terus menyemangati dan menaik kelaskan UKM di seluruh Jogja. Kita mau yel-yel lagi biar tambah semangat. UMKM naik kelas Jogja istimewa. Dan Kita tampilkan sambut Sanggar Tirto Arumsari dengan Tari Soul.